Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama di situ Doni, diskusi seputar IT bersama saya Doni. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan di introduction, kita akan segera memulai belajar tentang pemrograman web PHP yang mulai dari hal yang paling sederhana tentunya teman-teman. Dan mudah-mudahan sharing kali ini nanti bisa kita praktikkan bersama-sama dan tentunya semua berharap hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan selalu sekali lagi teman-teman diberikan kesehatan untuk kita memulai pelajaran hari ini bersama-sama. Sekali lagi tentunya tidak mudah di dalam proses membuat video ini. Tentunya saya harap sekali lagi mulai dari proses recording, kemudian kita mencoba script programnya, dan saya pun juga masih belajar. Sekali lagi teman-teman, nanti para expert yang kebetulan menonton video saya minta tolong tentunya dikoreksi bersama-sama. Seandainya saya melakukan kesalahan dan kekurangan, teman-teman bisa benahi di kolom komentar. Dan teman-teman tentunya yang sedang belajar bersama-sama dengan saya, mudah-mudahan bisa kebawa manfaat dari video ini. Oke, kita hari ini bagaimana untuk memulai proses kita belajar pertama untuk memulai dari web PHP ini. Kita langsung saja, yuk kita langsung saja praktekkan tutorialnya. So apa ya, intro dulu guys ya. Oke, let's check it out. Oke, halo teman-teman, bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT. Dan oke, kita langsung saja untuk proses memulai belajar dari PHP. Yang pertama tentunya kita aktifkan XMPP ya, seperti ini. Kita klik start, kemudian cari aja XMPP. Oke teman-teman, kita aktifkan pada bagian di sini XMPP-nya, yaitu biasanya sih kalau dari yang kita aktifkan adalah apa aja, kemudian MySQL dan FileZilla web servernya. Jadi pastikan teman-teman sudah hijau semua. Dan jika teman-teman mengalami kendala masalah di XMPP ini, teman-teman bisa mengecek kedeteksi kesalahannya apa di sini. Tentunya nanti kita bisa melakukan proses editing sebelumnya. Oke. Kemudian setelah kita mencentang tanda startnya dan menghasilkan hijau seperti ini, kemudian kita close dulu, nggak apa-apa. Kemudian kita buka dulu di web browsernya ya. Oke teman-teman juga bisa saksikan video-video tutorial saya di channel di situ Doni untuk video-video yang lain ya. Sedikit iklan ya, saya CCP. Nah di sini teman-teman juga bisa introduction-nya ada di sini, kemudian yang lain tutorial yang lain. Oke. Nah untuk memastikannya saya close dulu, kemudian kita ketikkan saja localhost. Saya ketikkan localhost. Apakah sudah berhasil? Nah kalau tulisannya berupa dashboard XMPP seperti ini, artinya apa? Artinya teman-teman, localhost kita atau web server kita sudah berjalan dengan baik. Kalau belum berjalan ya biasanya terjadi proses error. Oke, kita coba dulu untuk proses XMPP-nya. Seandainya ini tidak kita start gitu ya. Misalnya saya stop semua fasilitasnya. Sekarang kita ketikkan localhost, kemudian kita refresh di sini. Iya. Oke, saya ketikkan saja di sini localhost. Nah, maka hasilnya seperti ini. This site cannot be reached. Ya, artinya apa? Bahwa teman-teman berarti ada yang tidak beres di XMPP. Namun jika kita aktifkan, maka hasilnya seperti itu. Jadi langkah yang pertama adalah memastikan web server kita berjalan dengan baik. Nah, so teman-teman, tanpa ini sangat cepat ya. Jadi tadi begitu kita refresh saja, tanpa kita refresh saja dia sudah berjalan otomatis. Artinya ini sudah berhasil dengan baik. Nah, kemudian nanti untuk materi database dan sebagainya tentunya kita bisa menggunakan PHP MyAdmin untuk membuat MySQL database-nya. Tapi untuk hari ini karena kita akan mulai dari mulai dari pembuatan file PHP. So, kita minimize dulu, nanti kita akan lakukan, saya close di sini. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah kita mencoba MS Studio Code, misal Studio Code ya. Kita pilih download ya, download for Windows. Kemudian kita cepat saja di sini, kemudian kita taruh di folder download. Nah setelah di download tentunya kita akan segera menginstal ya. Jadi sekaligus ini apa ya,
sekaligus menginstal Studio Code. Enggak apa-apa, bonus. Iya. Kemudian kita klik run. Kemudian tentunya mudah-mudahan kita accept, kemudian next, create desktop icon. Nah, kemudian saya install aja. Oke, so teman-teman, ini bonus sekaligus kita mau mulai PHP sekaligus teman-teman bisa download, nanti linknya juga saya berikan untuk studio kodenya. Teman-teman juga bisa apa namanya. Oke, kita langsung saja launching. Oke, Microsoft Studio Code. Nah, oke, script editor teman-teman di sini. Jadi teman-teman bisa next session aja, di next session, kemudian split editor apa ya, next, saya close aja deh ini. Oke. Nah, kurang lebih ini teman-teman, saya ulang ya, teman-teman bisa di sini Visual Studio Code, biasanya ini yang saya gunakan. Nah, kita klik new file. Nah, sebelum kita membuat file PHP, kita siapkan dulu foldernya. Seperti biasanya kalau di Visual Studio Code ini disiapkan, untuk XMPP ini terdapat di C, folder XMPP. Kita teman-teman C XMPP, kemudian htdocs. Nah, kemudian saya akan buat folder di sini namanya belajar web, apa belajar aja deh, belajar gitu ya. Belajar web apa belajar web. Oke. Kita buat folder namanya belajar web dan nanti filenya akan kita simpan di sini. Biar bisa kita mengelompokkan eksekusi filenya ada di belajar web. Sekali lagi teman-teman, C XMPP htdocs belajar web, foldernya di situ ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita memilih select a language, kita pilih, kemudian kita ketikkan di sini PHP, gambarnya seperti ini, gajah ya. Klik PHP. Nah, kemudian untuk memulai script PHP itu kita menggunakan di sini tagnya adalah tanda tanya PHP, di situ sudah ada. Nah, ini enaknya menggunakan Visual Studio. Kemudian kita enter. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tanda tanya tutup. Nah, otomatis di sini baru kita akan mengetikkan isi yang ada di dalam scriptnya adalah di sini. Jadi kita bisa meletakkan di antara tengah-tengah seperti ini. Contoh, misal kita akan membuat seperti biasanya adalah kita mengetikkan echo, kemudian di dalam tanda petik, kemudian kita mengetikkan hello semuanya, tidak semuanya. Nah, kemudian kita akan simpan, ya kita simpan, save, saya klik save di C, kemudian XMPP, kemudian htdocs belajar web, kita simpan dengan nama hello.php. jadi hello gitu saja, nanti otomatis akan ekstensinya akan bernama hello.php. Kita save. Oke. Jadi nama filenya tergantung dari ini, di sini sudah otomatis bernama hello.php. Nah, kita save ya, Ctrl S juga bisa. Oke, teman-teman, cara mengeksekusinya di sini tanda petik. Oke, saya akhiri dengan tanda petik. Teman-teman, untuk melihat apakah ini sudah tampil dan sudah terkoneksi dengan web server, tentunya kita bisa cek saja. Untuk mengeceknya kita ketikkan localhost, kemudian kita ketikkan yaitu apa tadi, belajar web foldernya, kemudian kita enter saja. Nah, di sini kita klik pada hello PHP, yaitu bahwa di sini di folder belajar web ada file bernama hello PHP dan nanti file-file yang lain. Oke, klik hello PHP. Nah, di sini sudah tampil halo semuanya. Sangat mudah teman-teman. Iya, sangat mudah dan cepat sekali ya, dan cepat. Namun di sini belum ada kayak titelnya dan lain sebagainya. Oke. Langkah berikutnya adalah kita akan coba kombinasikan dengan yang disebut dengan HTML-nya. Nah, tentunya teman-teman sudah ingat ya pada saat materi HTML sebelumnya, saya ketikkan di sini ya, kemudian ada doc type dan spasi HTML, kemudian saya tutup. Mana nih, saya agak lupa ingat nih untuk tagnya. Kemudian
Di situ saya ketikkan HTML, kemudian tagnya ditutup di bagian di sini slash HTML. Kemudian saya tambahkan, biasanya di dalam HTML ada head, kemudian saya tutup dengan tag head dulu, kemudian baru saya isi. Headnya adalah belajar, saya ketikkan misal belajar web PHP. Oke, kemudian kita kasih headnya sudah, kemudian title, maksud saya title ya, ada title di sini, ada, saya cut dulu, saya headnya tuh, saya kemudian tag title saya tutup, kemudian saya kopikan belajar web PHP sebagai title, kemudian saya ketikkan, saya tutup tag title-nya, title. Kemudian teman-teman, ini untuk awal pembuatan memang kita mengetikkan terlebih dahulu, tapi nanti kalau sudah ini kita tinggal bisa copy paste saja untuk programnya, untuk add HTML-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam body, teman-teman. Kita masukkan ke dalam body HTML, PHP ini kita bisa masukkan ke dalam body. Saya tutup tag body ya, teman-teman bisa masukkan ke dalam body. Oke. Kemudian di bagian body saya sisipkan header, mungkin header ya, biar apa namanya, biar lebih ada ini ya, H3, saya pakai heading 3. Teman-teman bisa tambahkan H1 atau H2, terserah sih teman-teman. Kayak kalau H1 sih kayaknya kegedean sih, saya cukup menggunakan H3. Misal di sini halaman pertama web PHP. Oke, sudah saya save. Kemudian di sini saya tambahkan BR, halo semuanya, dan saya tambahkan kata-kata echo. Ini adalah halaman pertama, BR lagi, ini adalah halaman pertama echo belajar web PHP. Oke. Iya, oke. Nah, teman-teman, kita save dulu, kita simpan file save. Jadi sebenarnya Ctrl S cepat ya, lebih cepat, cuma karena di sini saya mencontohkan teman-teman biar kita bisa melihat history. Oke, Ctrl save, kemudian kita cek refresh apakah sudah berhasil apa belum. Oke, teman-teman. Iya, halo semuanya, ini adalah halaman web pertama belajar web PHP. Ini teman-teman, halaman web pertama ini adalah heading 3 yang kita buat berbasis HTML. Di sini halaman web, halaman pertama web PHP. Sedangkan halo semuanya, kemudian di sini adalah berbasis PHP. Jadi teman-teman bisa lihat ya, yang bagian di sini ini adalah title belajar web PHP. Belajar web PHP ini titelnya di sini, title dari barnya. Kemudian halaman pertama web PHP di sini adalah heading 3 menggunakan H3. Kemudian di sini halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Ini adalah halaman web pertama belajar web PHP. Nah, teman-teman, kalau tidak ada BR tentunya ini akan nyambung semua ketiga kata. Nah, ini sekali lagi saya bilang sangat mudah untuk belajar web PHP. Saya simpan, teman-teman. Nah, kemudian next, langkah berikutnya tentunya kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Sekali lagi teman-teman, begitulah cara kita memulai belajar untuk web PHP. Kita akan segera ketemu lagi di video-video berikutnya yang tentunya lebih menarik lagi untuk proses di belajar di web PHP. Oke, itu dia teman-teman. Untuk akhirnya kita berhasil untuk memulai perjalanan kita di web programming PHP, dan ini adalah bentuk awal dari kita proses belajar, dan tentunya semakin menarik, dan tentunya kita semakin penasaran dengan web programming PHP. Dan sekali lagi teman-teman, untuk bagi yang sebelumnya tentunya saya yakin teman-teman
sebelum belajar ke PHP pasti sudah belajar HTML dan CSS ya. Karena syarat dari tentunya ini akan sangat mudah jika teman-teman sudah paham HTML dan CSS, sehingga kita ke web programmingnya langsung bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke teman-teman, itu dulu untuk sementara yang bisa saya sampaikan untuk pada kesempatan hari ini. Kita ketemu lagi di video-video tutorial berikutnya. Oke, let's see. Terima kasih, hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. See you and terima kasih ya sudah menonton. Thank you.